angket dan keputusan KPU. Nah ini nih sekarang yang lagi rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya tidak menggunakan hijab. Jangan pada bully ya. Kalau 01, 03 memang saya abaikan saja kalau mereka menuduh saya hijab palsu lah apa-apa gitu. Saya memang lagi tidak minat pakai hijab hari ini ya. Duh, jidat saya jenong, tutupin dulu. Gini teman-teman, menanggapi isu-isu tentang akan adanya hak angket ya dari DPR, teman-teman gak usah terlalu pusing gitu ya memikirkan itu, karena memang apa yang mereka upayakan saat ini merupakan sebuah strategi untuk membatalkan pelantikan Bapak Prabowo. Mereka ini gak legowo ya dengan kekalahan. Jadi mereka sekarang sedang memprovokasi rakyat untuk berteriak curang tanpa mereka mau mencari solusinya. Kalau orang bilang curang kan harusnya mereka mengajukan bukti, ya kan? Iya. Mereka mengajukan saksi, ya kan? Kemudian mereka pikir buat apa bukti saksi gitu. Karena sejak awal pemilu kata mereka KPU sudah curang karena membolehkan Mas Gibran yang belum berusia 40 tahun menjadi cawapres. Ini lucu ya. Jadi memang ini strategi ini mereka sudah simpan. Nanti kelak kalau mereka kalah, mereka akan pakai strategi ini. Jadi mereka akan bilang sejak awal memang sudah curang. Karena apa? KPU itu mengizinkan Mas Gibran menjadi cawapres padahal usianya belum 40 tahun. Padahal kalau mereka mau dari awal-awal saja mereka mengkomplain gitu ya. Mereka protes kepada KPU, kok Mas Gibran belum 40 tahun boleh. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena kalau dari awal-awal mereka melakukan itu, ya, mereka yang akan malu. Karena yang mengajukan revisi untuk undang-undang pemilu yang membatasi usia 40 tahun tersebut adalah pihak mereka sendiri, ya. Pihak mereka sendiri. Ketika MK sudah mengeluarkan rekomendasi yang mengizinkan bahwa warga negara Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun boleh mengikuti ajang Pilpres ini, baik menjadi capres maupun cawapres, ya. Kan keluar tuh rekomendasinya. Dimanfaatkanlah oleh Bapak Prabowo untuk meminang Bapak Gibran, ya. Padahal sebelumnya awal-awalnya Mas Gibran tuh sudah dipinang oleh Bapak Anies. Cuma Mas Gibran menolak karena apa? Wah, nggak enak saya kalau jadi cawapresnya Pak Anies, nanti kesian Pak Ganjar. Karena saya dengar-dengar pihak PDIP juga akan menghitung saya sebagai dimasukkan sebagai kandidat cawapresnya Bapak Ganjar. Saya tunggu dulu deh sampai keputusan itu ada atau tidak gitu. Ternyata dari pihak PDIP banyak kader-kader yang tidak setuju Mas Gibran menjadi cawapresnya Bapak Ganjar, ya. Walaupun mereka sudah mengajukan revisi undang-undang tadi itu untuk mereview undang-undang pemilu yang membatasi usia tadi. Mereka sudah mengajukan dan ternyata disetujui oleh 9 hakim itu, 5 menyetujui, 4 tidak, kan begitu ya. Iya. Kemudian karena Mas Gibran ditolak dari PDIP, Mas Gibran dilamar oleh Gerindra, dalam hal ini Bapak Prabowo. Mas Gibran menerima. Iya. Mereka yang uring-uringan. Kalau saat itu mereka protes ke KPU, pasti KPU bilang, Pak, KPU akan menyelidiki, loh yang mengajukan review ke MK itu siapa? Kan PDIP. Kok sekarang PDIP protes? Begitu ya. Makanya isu tentang MK ini masih terus digulirkan sampai saat ini, ya. Sampai saat ini terus digulirkan sebagai apa? Sebagai trik mereka untuk membatalkan kemenangan Bapak Prabowo, mendiskualifikasi kubu Pak Prabowo. Jadi upaya-upaya mereka ini semata ingin membatalkan pelantikan Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Mereka nggak mau legowo. Mereka menggunakan strategi tadi hak angket, ya. Tapi mereka lupa bahwa mereka tidak bisa membatalkan keputusan KPU. Yang bisa mereka lakukan apa? Mereka membentuk pansus, lalu pansus tersebut akan meminta bantuan kepada pihak-pihak
yang berwenang seperti kepolisian, penyelidik untuk menyelidiki kasus kecurangan ini gitu. Nggak bisa mereka yang melakukan penyelidikan ya, kemudian mereka masuk ke tempatnya KPU gitu ngobrak-ngabrik situ data-data, itu nggak bisa. Dan mereka juga lupa ketika KPU sudah memutuskan pemenangnya siapa, sudah mengumumkan, maka hasilnya sudah tidak bisa dibatalkan. Ya. Betul. Kalau mereka mau mengurus atau mereka mau mengajukan banding gitu ya, melaporkan kecurangan sementara mereka punya buktinya, boleh, nanti bisa lewat MK gitu ya. Pertama-tama kan lewat KPU dulu, apakah KPU setuju dengan yang diajukan kecurangan dari pihak 01 dan 03. Kalau ternyata oh iya nih salah input, maka diperbaiki di KPU, lalu kan direvisi, baru setelah itu diumumkan ya. Tapi kalau mereka dalam waktu 1 minggu tidak mengajukan ke MK, ya sudah, keputusan KPU sudah tidak bisa dibatalkan. Makanya sebelum KPU memutuskan, buru-burulah kalian kumpulin bukti, kumpulin saksi, kita masukin ke MK. Nanti sama-sama kita buktikan siapa yang jujur, siapa yang teriak curang padahal dia curang. Gitu ya. Teman-teman tetap semangat ya. Oke. Sejatinya gak ada korelasinya perselisihan hasil pemilu dengan hak angket sih kalau menurut aku.